Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam Kitabul Jihad. Kita sampai bab yang ke-34, hadis 1167, yaitu babu sulhil Hudaybiyah fil Hudaybiyah, bab tentang perjanjian perdamaian Hudaybiyah, bab tentang perdamaian Hudaybiyah. Haditsul Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, hadis yang berasal dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah ridhoi keduanya. Dia katakan, lamma salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perdamaian dengan penduduk Hudaybiyah, kataba Aliyun bainahum kitaban, Ali menulis surat atau perjanjian itu di antara mereka, kitaban fakataba, lalu dia tulis Muhammadun Rasulullah. Faqala al-musyrikun, lalu orang-orang musyrik katakan, la taktub Muhammadun Rasulullah, jangan kau tulis Muhammad Rasulullah. Lau kunta rasulan lam nuqatilka, kalau saja engkau adalah seorang rasul, kami tidak akan memerangi engkau. Nah, ini kata orang-orang musyrik. Jadi sulhul Hudaybiyah itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berangkat untuk menunaikan umroh. Jumlah mereka banyak, ada 1.500 orang. Nah, kemudian begitu mau masuk ke Mekah, mereka dihadanglah, ringkasnya itu, oleh orang-orang musyrik, nggak boleh masuk, dan diadakan perjanjian. Nah, perjanjian itu dilakukan di Hudaybiyah, maka dinamakan sulhul Hudaybiyah. Menurut perkiraan umat Islam, kalau tahun itu atau di saat itu mereka masuk ke Mekah, itu tidak ada perlawanan yang berarti, karena orang-orang musyrik kondisinya sudah lemah, dari berbagai sisi sudah lemah, baik militer, ini itu dan seterusnya, dalam semua aspek mereka sudah lemah. Jadi perkiraan umat Islam masuk aman, nggak ada perlawanan yang berarti. Tapi ketika mereka menawarkan perjanjian dengan Rasul, Rasul terima perjanjian itu. Nah, itu yang membuat banyak dari para sahabat kecewa. Di antaranya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Baik, nanti kita baca lanjutannya. Nah, ini menjelaskan ketika Ali sedang menulis draft perjanjian itu, kemudian Nabi suruh Ali tulis Muhammadun Rasulullah. Orang-orang musyrik katakan, la taktub Muhammad Rasulullah, jangan kau tulis Muhammad Rasulullah. Lau kunta rasulan lam nuqatilka, kalau engkau rasul kami tidak akan memerangi engkau. Faqala li Aliyin umhu, Nabi bersabda kepada Ali, hapus ya. Kok Nabi ngalah juga ya? Ya, semuanya tadi mundur selangkah untuk menang sebetulnya. Lalu
faqala Ali. Lalu Ali radhiyallahu an katakan, ma ana billadzi amhah. Enggak, bukan saya yang menghapusnya, dia enggak mau menghapus. Lalu kok Ali enggak taat sama Rasul, disuruh menghapus enggak mau menghapus. Ini para ulama katakan kayaknya Ali memahami bahwa yang menghapus bukan harus Ali, siapa sajalah gitu. Maka dia katakan ma'ana, bukan aku billadzi amhah. Amhah itu maknanya sama dengan amhu. Ini satu logat lah gitu. Satu logat ada makna bukan amhuhu tapi amhahu. Fa mahahu Rasulullah SAW biyadih. Lalu Rasul menghapusnya dengan tangannya sendiri. Lalu yang nulis berikutnya siapa? Nah, ini yang ada riwayat yang mengatakan Rasul yang tulis, lalu terus diperpanjang ini. Berarti Rasul tidak ummi. Padahal nanti di Sahih Muslim itu dijelaskan bahwa yang menulis ini Ali, Nabi suruh Ali uktub, tulislah wahai Ali. Baik, kemudian faqala kemudian wasalahahum ala ayyadkhulahu wa ashabuhu thalathata ayyam. Jadi Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka bahwa dia dan para sahabatnya tidak masuk selama 3 hari, wala yadkhuluha illa bijulubanis silah, dan mereka tidak boleh masuk ke Mekah kecuali dengan bijulubanis silah, dengan tempat senjata aja, kayak tempat yang terbuat dari kulit gitu. Jadi nggak boleh bawa senjata, bawa itu aja. Kemudian fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada insyaallah al-Bara' maksudnya majulubanus silah. Faqal al-ghirab bima fi, griba dan apa yang ada di dalamnya itu tempat yang terbuat dari air tadi. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis berikutnya. Haditsu Sahli bin Hunayf an Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il dia katakan kunna bi Siffin. Kami berada di Siffin itu ketika terjadi peperangan antara umat Islam lah, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As. Kemudian di saat itu Sahal bin Hunayf, faqama Sahal bin Hunayf, berdirilah Sahal bin Hunayf, faqal ayuhan nas ittahimu anfusakum, tuduh atau salahkan diri kamu. Lalu dia cerita, fa inna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Sesungguhnya kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Hudaybiyah. Walau nara qitalan laqatalna. Kalau saja kami melihat, memandang ada peperangan, kami perang. Jadi si Sahal bin Hunayf itu kayak orang ngambul lah gitu. Terjadi peperangan di antara umat Islam. Ya sudah, salahkan diri kamu sendiri. Dulu di zaman Rasul di Yaumul Hudaybiyah, kalau ada perang kami akan perang. Jadi para sahabat semuanya hampir semua lah berkeyakinan bahwa kalau saat itu masuk ke Mekah menang. Faja'a Umar bin Al-Khattab, lalu datanglah Umar bin Al-Khattab. Faqal, lalu dia katakan, ya Rasulullah, alasna 'alal haq, bukankah kita di jalan yang benar, wahum 'alal batil, sedangkan mereka di jalan kebatilan. Jadi Umar sempat berdebat dengan Rasul. Apa Rasul marah? Enggak juga. Itu kan karena ghirah Umar dan juga umat Islam yang lain. Tapi dia pengen tanya, kenapa kok Rasul kayak kecewa gitulah? Kenapa kok nggak jadi masuk ke Mekah? Tinggal jauh-jauh dari Madinah, sekian banyak orang dan mereka sudah lemah. Maka Umar bertanya, alasna 'alal haq wa hum 'alal batil? Faqala bala. Lalu Nabi bersabda, iya benar. Faqal, lalu Umar bertanya lagi, alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita tempatnya di sorga, sedangkan orang-orang yang terbunuh dari mereka nanti tempatnya di neraka? Maksudnya nggak perang aja gitu.
Kalau ada yang macam-macam perang gitu. Karena yang terbunuh dari kita kan di surga ya Rasul. Yang terbunuh dari mereka di neraka. Qala bala, Nabi katakan iya. Lalu Umar bertanya lagi, fa'ala ma nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan ad-daniyah yakni an-naqisah, kekalahan lah gitu pada agama kita? Kenapa begini? Anarji'u wa lam yahkumillahu bainana wa bainahum. Apa kita harus pulang ke Madinah padahal Allah belum memutuskan antara kita dengan mereka? Kok pulang begitu saja? Faqala ibnul Khattab. Lalu lalu Nabi bersabda, Ibnul Khattab, wahai anak Khattab, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Wa la yudayyi'anillahu abadan, Allah tidak akan menelantarkan, tidak akan menyia-nyiakan aku selamanya. Baik, ini pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini? Jadi begini, kalau Umar dan juga banyak dari para sahabat itu dasarnya kan pemikiran. Sedangkan Rasul dasarnya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul, kita seringkali dalam banyak kasus itu diajari untuk melampaui pertimbangan rasio tadi, yaitu dengan mizan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam banyak hal. Contohnya yang Nabi katakan, salasatun uqsimu alaihin. Ada 3 yang aku bersumpah. Apa? Yang pertama, ma zada abdun bi'afwin illa izan. Seseorang dengan memberikan maaf tidak akan bertambah kecuali kemuliaan. Kalau pakai pikiran apalagi pakai nafsu kan tidak seperti itu ya. Ya kalau maafin mulu ntar nggak ada harganya loh. Ya, jangan dimaafin. Orang kayak itu mesti kasih pelajaran. Nah ini kan pikiran tapi campur nafsu juga. Nabi ajarkan mazada abdun bi'afin illa izan. Kemudian apalagi itu? Mana kusat malun min sodaqah. Harta tidak akan berkurang karena sodaqah. Kalau hanya berdasarkan pikiran 1 juta dikurang 100.000 ya tinggal 900 pakai pikiran. Tapi diajari berpikir yang di atas jangkauan akal tadi, yang meta rasional gitu. Bahwa enggak akan berkurang. Gimana ini rasionalnya kok sejuta dikurang 100 tidak berkurang? Iya, urusan Allah untuk membukakan pintu rizki kepada orang yang bersedekah tadi. Nah, kemudian wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Seseorang tidak tawadhu karena Allah, asal tawadhunya karena Allah, bukan tawadhu basa-basi. Banyak juga ya orang tawadhu basa-basi. Di sininya mah sombong. Tawadhu basa-basi. Ada lagi tawadhu pencitraan. Nah, lebih hancur lagi ya. Tawadhu pencitraan itu. Nah, ini bukan. Yang tawadhu benar-benar lillah, nah itu illa rafa'. Apa? Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'. Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Deh, sekarang di Quran. Di Quran contohnya itu perang. Lalu Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal dia lebih baik buat kamu. Sebaliknya bisa jadi kamu mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal dia lebih buruk buat kamu. Nah, demikian juga nih. Jadi Rasul dasarnya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah wala yudayyi'anillahu abadan. Umar masih belum terima. Dikasih tahu oleh Rasul. Fantalaqa Umar ila Abi Bakar. Lalu Umar pun berangkat ke tempat Abu Bakar. Faqala lahu mithla ma qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan kepada Abu Bakar seperti yang dia katakan kepada Nabi.
Faqal, lalu Abu Bakar katakan, innahu Rasulullah wa la yudayyi'ahu Allahu abadan. Iya wahai Umar, dia itu Rasulullah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, nggak akan telantarkan dia selamanya. Kok bisa ya apa? Jawaban Abu Bakar sama dengan jawaban Rasulullah SAW. Nah ini diantara fadilah yang Allah berikan kepada Abu Bakar. Jawabannya sama. Umar katakan begini-begini, kata Abu Bakar, nggak, jangan khawatir, dia itu Rasulullah, nggak akan dia ditelantarkan, disia-siakan oleh Allah selamanya. Dah setelah itu fanazalat suratul Fathi, turunlah surah Al-Fatah, yaitu inna fatahna ya fatham mubina. Kemudian faqara'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Umar. Lalu Rasul membacakannya kepada Umar ila akhirnya, sampai akhir. Faqala Umar. Baru situ Umar sadar betul. Ya Rasulullah, afathunhu? Wahai Rasulullah, apakah ini fathun? Kemenangan? Qala na'am. Nabi katakan iya. Jadi kelihatannya Rasul dan umat Islam kalah kan. Tetapi yang sesungguhnya itu adalah kemenangan, karena berikutnya Allah memberikan fathu, maka dengan gemilang tanpa ada pertumpahan darah lah gitu. Jadi menang dalam keadaan yang gemilang. Baik, kemudian Umar kenapa tadi kok sampai bertanya segitu ininya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa dia ragu terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Imam Nawawi katakan begini, qala ulama, para ulama katakan lam yakun su'alu Umar radhiyallahu an wa kalamuhul madhkur syakkan. Pertanyaan Umar dan perkataan Umar itu bukan karena dia ragu, bal talaban likashfi ma khufiya alaih, tapi karena dia minta kepada Rasul supaya dibukain sesuatu yang belum jelas buat Umar. Kenapa kok Rasul memilih kebijakan itu? Wa hathan ala idlal kufar, dan karena mendorong supaya menghinakan, mengalahkan orang-orang kafir, wa dhuhuril Islam, dan karena dia sangat berharap itu supaya Islam menang gitu. Kama urifa min khuluqih, sebagaimana itu diketahui dari akhlak, dari perbuatan Umar, wa quwwatihi fi nusratid din, dan seterusnya. Jadi itu sebabnya. Kemudian Abu Bakar tadi, kenapa dia jawab seperti jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan fahuwa minad dalailidz zahirati ala azimi fadlih. Itu termasuk dalil yang jelas, bukti atas kebesaran, fadilah, keutamaan Abu Bakar, wa bari'i ilmih, dan menunjukkan bahwa ilmunya ternyata cemerlang ilmu Abu Bakar, karena itu jawabannya sama dengan jawaban Rasulullah SAW, wa ziyadati irfani wa rusukhihi fi kulli dzalik, dan ilmunya mendalam, bukan hanya ilmu yang cetek, yang lahiriah saja. Wa ziyadatihi fi kulli ala ghairihi radhiyallahu an, dan itu menunjukkan kelebihan Abu Bakar di atas sahabat-sahabat yang lain. Baik, nah, ini tentang sulhul Hudaybiyah. Karena itu setelah itu kan di baiat lagi umat Islam, di baiat di bawah pohon Ridwan. Maka baiat itu dinamakan baiatur Ridwan. Baik, bab berikutnya, babu ghazwati Uhud, bab tentang perang Uhud. Jadi ini ya, kok yang di babnya duluan ini ya, sulhul Hudaybiyah, padahal perang Uhud jauh sebelumnya, yaitu di tahun ketiga Hijriyah. Ya begitulah Imam Muslim menyusun babnya itu. Hadits Sahli bin Sa'din radhiyallahu an, annahu su'ila an jurhin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, bahwa dia ditanya tentang luka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dan faqal, lalu dia katakan, juriha wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilukai, terluka, wa kusirat rubaiyatuh,
dan gigi taring Rasul patah itu. Wa hushimat al-baydah ala ra'sih. Ini hancur nih apa namanya? Helm buat perang apa namanya? Ya topi perang tuh. Perangnya apa? Pelindung kepala tadi. Al-baydah. Itu dinamakan al-baydah. Baydah bukan telur. Ya, mungkin karena bentuknya begitu maka dinamakan baydah. Fa kanat Fatimah radhiyallahu anha taghsilud dam wa Aliyun yumsik. Maka Fatimah radhiyallahu an yang mencuci darahnya, wa Aliyun yumsiku, Ali yang menahan. Falamma ra'at anna dam la yazidu illa kathrah. Ketika Fatimah melihat bahwa darahnya semakin banyak, akhadat hasiran fa ahraqathu. Dia ambil tikar itu lalu dibakar hatta sara ramadan hingga hancur, lalu thumma alzaqathu, lalu ditempelkan Nabi ke situ, fastam sakadam, lalu berhentilah darah itu. Dulu cara menghentikan darah itu begitu diantaranya. Kadang-kadang besi panas ya, al-kai itu kan besi panas merah kemudian ditempelkan. Jadi masya Allah. Ini ya, makanya nggak sanggup kayaknya kalau kita hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul dan para sahabat ini luar biasa, luar biasa. Kadang kita kalau lagi angen-angen ngelamun gitu ya, enak kali ya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada yang katakan begitu ke sahabat aja marah sahabat. Enakan kamu. Bapakmu muslim, ibumu muslimah, saudaramu muslim, saudarimu muslimah. Nah, sekarang kalau kita mental-mental kayak begini, hidup di zaman Nabi, paling ikut Abu Jahal. Duitnya banyak, pengikutnya banyak, punya parlemen, bergengsi. Parlemennya namanya Darun Nadwah. Kantornya di Masjidil Haram. Nah, kan waktu itu tempat yang sangat bergengsi. Kalau mental-mental kayak kita sekarang yang nggak boleh lihat duit, nggak boleh lihat jabatan, nggak boleh lihat tempat yang mentereng, paling ikut Abu Jahal. Apalagi resikonya berat kan, jadi sahabat tadi sangat berat. Kayak hijrah itu. Kelihatannya kan sepele kan, hijrah cuma pindah tempat. Oh beda. Hijrah bukan main-main itu. Hijrah coba. Anaknya nggak mau masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam, ditinggal hijrah. Harta bendanya ditinggal. Terus begitu Fathu Makkah, rumah-rumah mereka gimana itu? Dijual-jualin sama Abu Sufyan. Jadi pulang Fathu Makkah nggak dapat apa-apa. Kan, insya Allah ya. Nah, ada yang pinter, siapa? Suhaib kan budak dulunya, pendatang. Suhaib Ar-Rumi, dinamakan Ar-Rumi. Ada yang katakan benar-benar keturunan Romawi, ada juga yang ahli tarikh yang katakan enggak, karena dijuluki aja dengan Ar-Rumi. Wallahu alam. Dia pinter. Biasanya kalau pendatang kan pinter ya, lebih hemat gitu. Sebelum hijrah tuh harta bendanya dijual-jualin, ditukar dengan emas perak, dikubur di beberapa tempat di Mekah. Maksudnya kalau nanti Fathu Makkah dia masih punyalah tabungan tadi. Nah, ternyata rencananya diketahui oleh orang-orang musyrik. Begitu hari hanya dia keluar dari Mekah, dicegat. Tapi berani dia. Innakum la ta'lamun anni armakum rajulan. Kamu tahu kan aku orang yang paling pandai memanah. Apa maksud kamu? Jitana so'alukan, dulu kamu datang miskin, sekarang mau pergi begitu saja. Mau apa? Tunjukkan dong di mana kamu simpan emas perakmu. Kalau saya tunjukkan, saya boleh hijrah, boleh ambil deh sini ya Allah, boleh ngumpulin, boleh ini. Karena pengen buru-buru hijrah demi mentaati Allah dan Rasul, berangkat. Sampai di Madinah langsung disambut oleh Rasulullah SAW, dipeluk oleh Rasul. Rabihal bai'u Suhaib.
Rabihal bai'u Suhaib. Perdaganganmu beruntung wahai Suhaib. Perdaganganmu beruntung wahai Suhaib. Kenapa? Karena sudah turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nas may yashri nafsah. Di antara manusia ada yang jual atau korbankan dirinya karena mencari redha Allah. Nah, di antaranya adalah Suhaib Ar-Rumi. Nggak kuat kan kita hijrah model begitu? Nah, maka alhamdulillah kita hidup di akhir zaman ini, Allah masih memberikan iman, Allah masih memberikan Islam. Nah, cobaannya mungkin beda lah yang kita hadapi, jauh beda dengan yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka jauh lebih berat. Nah, pantesan ya hijrah amalan yang menghapus semua dosa. Kelihatannya cuma pindah tempat dihapus semua dosa. Ternyata tidak mudah untuk berhijrah. Apalagi dalam peperangan, perang Badar. Perang Badar kan perang saudara. Ali bin Abi Thalib di pihak Rasul. Aqil bin Abi Thalib masih di pihak orang musyrik. Abang sama adik perang. Nah, Abul As, menantu Rasul, suami dari Zainab, masih ada di pihak orang musyrik. Dan akhirnya dia jadi tawanan perang. Nah, itu dia, begitu Rasulullah SAW mengumumkan supaya orang-orang Mekah menebus keluarga mereka yang jadi tawanan perang, tiba-tiba ada orang yang datang membawa tebusan. Dibuka sama Rasul, sedih Rasul itu, karena itu adalah kalung hadiah yang diberikan Khadijah kepada Zainab waktu menikah. Kemudian Nabi katakan, sudah, bawa pulang kalung ini, tebusan untukmu supaya engkau serahkan istrimu kepadaku. Nah, ini ada juga ya orang yang pelintir-pelintir kisah ini. Boleh muslimah punya suami musyrik. Nah, ini kalau membawakan cerita sepotong-sepotong ya, atau sengaja dipenggal-penggal, tujuannya udah nggak bener lah gitu. Tujuannya udah nggak bener. Iya, waktu Zainab dan Abul As itu nikahnya di zaman jahiliyah. Begitu Rasul diangkat sebagai Rasul, Zainab masuk Islam, Abul As belum. Dan Nabi sudah pernah suruh orang untuk ngambil, karena kondisinya kayak begitu nggak dikasih, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, gitu. Jadi, nah itu cara Allah untuk melepaskan Zainab dari Abul As. Dan akhirnya jujur, dia biar musyrik jujur. Sekarang ngaku muslim kang bohong. Dulu musyrik pun jujur itu, Abul As tadi ya. Jujur, dia antar itu istrinya ke Madinah. Jadi memang jujur. Sudah diantar, ya sudah, dia balik lagi. Beberapa tahun kemudian dia masuk Islam dan hijrah. Baru Zainab diberikan lagi kepada Abul As. Baik, jadi itu tentang Abul As dan Zainab. Baik, insyaallah kita lanjutkan hadis tadi. Jadi begitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka dalam perang Uhud. Nah, siapa itu yang tega melukai Rasulullah SAW? Utbah bin Abi Waqqas. Jadi yang melukai adalah Utbah bin Abi Waqqas. Ya, orang musyrik. Berarti saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, kita lanjutkan. Hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila nabi, seolah aku masih melihat Nabi. Yahki nabiyyan minal anbiya, ketika Nabi menceritakan seorang nabi di antara para nabi, cuma nggak disebut siapa nabi siapa ini. Darabahu qaumuhu, nabi tersebut dipukul oleh kaumnya, fa'adamauhu, lalu mereka menyebabkan Nabi tersebut mencucurkan darah. Wa huwa yamsahu dam an wajhi, Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya, wa yaqul, dan mengatakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Kok ditaruh di bab ini ya, bab perang Uhud? Maksudnya begini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami cobaan yang berat dalam perang Uhud. Dulu juga ada nabi yang mengalami hal yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini, hadis 1170. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadholu. Ya, silakan. Ya, silakan, fadhol. Ada lagi ramai seperti ini. Ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah memberi izin orang Masyari Najran itu sholat di Masjid Nabawi. Ya. Oh, benar. Ya, tentang sahih tidaknya wallahu alam. Iya. Jadi bukan begitu, mereka pendeta-pendeta Yahudi dari pendeta-pendeta Nasrani datang dari kota Najran. Kemudian mereka tahu sholatnya jadi di Masjid Nabi. Nah, mereka yang kemudian akhirnya mengadakan akhir dari cerita itu, mereka mengadakan mubahalah dengan Rasulullah SAW. Jadi ke sana. Jadi jangan dipenggal di situ saja. Harus ini sampai lengkap kan ya. Nah, kemudian pendeta-pendeta Nasrani dari Najran tadi akhirnya diskusi dengan Rasul. Diskusi dengan Rasul yang kemudian itu menjadi sababun nuzul dari 80 ayat lebih lah dari surah Ali Imran, di awal surah Ali Imran dari ayat 1 sampai 80 lebih itu. Nah, di antaranya dalam diskusi itu di antara mereka ada yang katakan Isa adalah Allah. Satu lagi Isa adalah anak Allah. Dan seterusnya lah. Kemudian semuanya tadi dijawab oleh Allah dengan turunnya awal dari surah Ali Imran tadi. Dan akhirnya mereka ditantang mubahalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata mereka nggak mau. Mereka takut ketika ditantang untuk mubahalah. Jadi insya Allah begitu. Kalau memang hadis itu sahih tentang sababun nuzulnya ini, bukan berarti ini ya, ayo silahkan mau Natalan di Masjid Al-Manar. Oh, bukan begitu. Harus lengkap lah cerita. Saya contohkan lagi. Nabi pernah kan ke Baitul Midras, sinagog orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, yang lengkap juga menceritakan itu. Nggak boleh sepotong-sepotong juga. Jadi ada 2 orang Yahudi yang berzina, laki perempuan ya, padahal sudah pernah menikah. Lalu pendeta Yahudi suruh warga mereka datang aja ke Nabi itu. Nanti kalau dia putuskan perkara supaya dirajam, jangan diterima. Tapi kalau cambuk, terima saja. Nah, Nabi katakan ketika mereka datang, sampaikan hal itu. Nabi katakan, iya nanti saya datang ke sana. Lalu Nabi datang dan di pintu Baitul Midras. Setelah itu Nabi tanya, Angsyudukum billahi alladzi anzala Taurata ala Musa. Saya bertanya kepada kamu demi nama Allah, dengan nama Allah yang telah turunkan Taurat kepada Musa. Yang ada di Taurat itu cambuk apa rajam? Semua katakan cambuk. Yang diam 1 orang saja. Sampai 3 kali. Semua katakan cambuk. Yang diam 1. Siapa yang diam itu? Abdullah bin Salam. Yang akhirnya masuk Islam. Kok kamu diam? Karena engkau bertanya kepada kami dengan menggunakan nama Allah yang telah turunkan Taurat kepada Musa. Yang benar di dalam Taurat rajam. Bagaimana ceritanya kok hukum rajam jadi cambuk? Baru Abdullah bin Salam ceritakan bahwa dulu ada keluarga raja kami yang berzina. Padahal muhsan. Dan dicambuk saja, tidak dirajam. Lalu ada dari keluarga rakyat yang berzina, mau dirajam. Akhirnya keluarganya nggak kasih, jangan. Keluarga Anda dulu dong yang dirajam, baru keluarga kami. Nah akhirnya raja tadi janjian lah, paketan deh.
sekarang kita hapus saja hukum rajam, kita ganti dengan hukum cambuk. Apa maksud kedatangan Rasul? Untuk menelanjangi kebohongan pendeta-pendeta Yahudi. Jadi mesti lengkap membawa cerita tadi, jangan cuma sepotong-sepotong. Kemudian Abu Bakar juga pernah datang ke Baitul Midras. Ya pernah juga di pintu, aslimu, masuk Islam lah. Enggak, Tuhanmu miskin, fakir, masa minta bantuan? Melarang riba, tapinya kasih riba. Apa? Rupanya kalau ada ayat Quran turun mereka pantau. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu dan seterusnya. Nah, kemudian tampol sama Abu Bakar. Nah, jadi ini bagian yang ini seringkali ditutupi. Lalu mereka datang ke Rasul. Wahai Muhammad, ini sahabatmu ini pukul saya. Kenapa Abu Bakar? Baru diceritakan oleh baru enggak, kami enggak ngomong begitu. Lalu turun ayat Allah. Jadi ini kedatangan Abu Bakar ke Baitul Midras. Malam, jadi insya Allah gitu Pak. Ya. Ya. Ya setelah itu. Ya baik. Kalau ya. Ya. Kalau para ulama umumnya katakan begini, kan tadi umat Islam ada yang kecewa lah, banyak yang kecewa. Udah jauh-jauh datang, Hudaybiyah kan udah masuk wilayah Mekah sebetulnya. Ya nggak jadi masuk, kecewa kan? Padahal menurut perhitungan mereka nggak ada halangan kalau masuk juga. Tapi Nabi kok terima perjanjian itu, lalu dibaiat oleh Rasulullah SAW itu biar semakin kuat dan yakin dengan Rasul, dan ternyata benar itu keputusan yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menunggu dari saat itu sampai Allah berikan Fathu Makkah kan, kalau nggak dibaiat dulu kan bisa ragu nanti di hati mereka. Wallah alam, insya Allah begitu maksudnya. Ya. Silakan. Baik. Apanya nih? Oh semuanya ya, semuanya. Jadi baiat itu kadang-kadang baiat pengislaman, kadang-kadang ya baiat kayak tadi itu, semacam sumpah setia gitu. Ya, silakan. Bisa ada lagi? Fadhal. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu putusan orang Quraisy itu datang ke Hudaybiyah kan? Ya, betul. Ceritakan juga dalam sirahnya Utsman putus untuk masuk ke betul. Nah, ketika itu sudah perjanjiannya di Mekah atau di Hudaybiyah atau di Mekah? Oh, perjanjian di Hudaybiyah. Ya, Utsman bisa masuk ke sana. Ya, betul. Nggak disusut, mah yang ada Umar, Ali, yang nulis Ali, yang nggak protes, yang nanya ke Rasul Umar. Tapi habis itu Umar nyesel kan, banyak sodakoh, banyak berbuat baik, banyak istighfar, karena nyesel tadi berdebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Umar begitu aja nyesel ya, padahal Rasul nggak marah, gitu. Nyesel. Nah yang sekarang pada berani menentang Rasul, nggak nyesel tuh.
Silakan, kalau ada. Baik, gimana? Dengan Abu Bakar menjawab dengan sama dengan jawaban Rasul kan? Iya, iya, betul. Rasul, ini Rasulullah. Betul, betul. Artinya Abu Bakar itu diberi kelebihan. Betul, betul. Nah, kelebihan iman ini kan tentu bisa biasanya dikasih sama Allah berkat orang tertentu. Betul, betul. Nah, dalam konteks kekinian, Iya. apakah itu bentuk-bentuk kelebihan yang Abu Bakar terima itu disebutkan karomah? Oh, gitu. Iya, 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 iya. Yang oleh orang sekarang itu ya misalkan orang bisa dinilai sebagai orang setengah wali. Iya. Atau punya kemampuan. Ya, yang penting bukan wali setengah ya. Iya, iya. Orang laduni. Iya, iya. Enggak, bukan laduni, sebenarnya itu karomah. Nah, apa bedanya karomah dan mu'jizah itu? Ya, sama-sama umurun khariqah lil adah. Perkara-perkara yang luar biasa lah. Bedanya kalau mukjizat itu diberikan kepada para nabi, diberikan kepada para rasul. Kalau karomah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi karomah itu bukan satu keahlian, bukan punya keahlian jalan di atas air, punya keahlian nggak mempan di bacok, punya keahlian ngilang nggak bisa balik ya. Bukan yang itu, enggak. Jadi ini aja, itu benar-benar buah dari iman dan takwanya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, itu yang ada di surah Yunus ayat 62 sampai 63 itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum kayaknya hampir semua lah punya karomah yang luar biasa tadi. Tapi memang itu bukan jadi ini buat mereka Kalau sekarang orang kan cari karomah. Nah, kalau dulu yang enggak, bahkan orang malu lah kalau diketahui karomahnya. Semua punya. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada berapa ayat yang turun bersesuaian dengan pemikiran Umar. Maka dia katakan wafaqtu rabbi fi arba'. Saya bersesuaian dengan Tuhanku dalam 4 hal. Di antaranya turunnya ayat yang wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kan lagi tawaf sama Rasul. Ngelihat maqam Ibrahim. Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika dijadikan tempat sholat. Turun ayat Allah. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu ayat tentang itu memperlakukan tawanan Badar. Ternyata yang dibenarkan Allah itu sebenarnya pendapat Umar dan juga yang lain-lain. Kok bisa begitu? Ya, itu kelebihannya. Maka Nabi katakan qad kana fi ummamin qablakum muhaddatsun. Pada umat-umat sebelum kamu ada muhaddatsun, yakni mulhamun, orang-orang yang diberi ilham. Lau kana fi hadhil ummah fa Umar. Kalau ada di antara umat ini, dialah Umar. Jadi dia orang yang dikasih ilham oleh Allah. Kalau orang sekarang nggak dapat ilham juga udah pasang tarif tuh. Tuh kalau mau nih minta aja diramal syekh ini syekh itu. Umar mulham, tapi makin ini ya makin taat, makin takut, makin patuh kepada Rasulullah SAW. Biasanya yang dikasih karomah nggak tahu orangnya, seperti halnya Nabi Musa ketika dia mau belah laut juga udah nggak tahu. Oh iya, mujizah ya, pokoknya taat aja sama Allah. Bedanya begini, kalau Khidir itu dikasih tahu lebih dulu. Khidir diperintahkan Allah kan dikasih tahu lebih dulu. Kalau yang lain nggak dikasih tahu, pokoknya taat aja sama Allah. Kalau Nabi Musa mujizah tadi. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini. Mudah-mudahan
banyak manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyinal Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.